Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yusuf Plasturus, Taruna Madya Politeknik Imigrasi. Di sini saya akan mereview terkait buku chapter yang berjudul Realisasi Ekstradisi serta Peran Imigrasi dalam Pelaksanaannya di Indonesia. Ya, saya akan mereview atau membedah buku chapter yang ditulis oleh rekan saya, Dwi Nuryani, pada bab 5 yang berjudul Realisasi Ekstradisi serta Peran Imigrasi dalam Pelaksanaan di Indonesia. Seperti sudah saya baca pada buku chapter tersebut, penulis tidak membuat sub ataupun membuat bagian-bagian penting dari buku chapter ini, seperti tidak adanya keterangan terkait pendahuluan ataupun rumusan masalah, pembahasan, atau bahkan kesimpulan. Namun, penulis tetap membuat daftar pustaka terkait buku chapter tersebut. Dimulai dari pendahuluan, berisi tentang orientasi terhadap ekstradisi yang berjalan selama di Indonesia. Namun saya melihat ada kejanggalan seperti terkait pada paragraf pertama, seperti saya bacakan, kemajuan teknologi dan komunikasi pada zaman sekarang di era revolusi Industri 4.0 sangatlah pesat, yang salah satu manfaatnya dapat dirasakan bersama oleh orang-orang atau manusia dapat melakukan perjalanan antar negara dengan cepat menggunakan transportasi, berbeda dengan zaman dahulu yang harus menggunakan transportasi laut. Bersama kita dapat mengetahui dan merasakannya dengan kemajuan teknologi tersebut. Sangatlah banyak membantu dalam menyelesaikan berbagai kegiatan, akan tetapi tidak semua orang menggunakan kegiatan tersebut untuk hal positif seperti melakukan kegiatan kejahatan. Biasanya, seorang pelaku kejahatan menghindari tindakan kejahatannya dengan maksud untuk menghindari sanksi, ancaman, ataupun tuntutan yang dijatuhkan kepadanya. Suatu cara untuk menghindari dari vonis kejahatan yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum tersebut. Tujuan mereka kabur ke luar negeri agar keberadaannya tidak terlacak oleh badan penegak hukum terkait. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kaburnya pelaku kejahatan tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan melibatkan dirinya dalam kerjasama internasional dalam hal perjanjian. Yang saya singgung di sini adalah terkait kemajuan teknologi sampai kepada tindak lanjut tindak kejahatan tersebut. Pada paragraf pertama mengorientasikan terkait apa sih ekstradisi tersebut, apa sih alasan orang melakukan ekstradisi, apa sih alasan negara maksud saya untuk melakukan ekstradisi, dan apa penyebab ekstradisi tersebut dibuat. Tapi di sini tidak adanya sinkronisasi terkait dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan transportasi udara dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Menurut saya tidak hanya menggunakan transportasi udara. Menurut saya zaman sekarang tidak hanya menggunakan transportasi udara sebagai alat untuk melarikan diri ke luar negeri, karena melewat laut pun juga bisa untuk melarikan diri ke luar negeri. Seperti yang kita tahu, jika seseorang ingin melarikan diri ke luar negeri dengan alasan dia telah melakukan tindak pidana ataupun tindak kejahatan selama di negara asalnya, ataupun kita bilang negara Indonesia, pasti di bandara ataupun sebelum keberangkatan sudah dilihat oleh pihak imigrasi terkait biodata diri dari orang tersebut. Dan yang pasti, pihak kepolisian pasti sudah bekerja sama dengan pihak bandara ataupun pihak imigrasi untuk mengawasi orang-orang yang akan pergi ke luar negeri terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukannya selama Indonesia. Jadi tidak ada pengaruhnya sebenarnya kemajuan teknologi ataupun berupa transportasi udara seperti saat ini sekarang
menjadi alasan untuk orang-orang untuk lari ke luar negeri. Seakan-akan transportasi udara satu-satunya jalan atau bahkan jalan terbaik untuk orang melarikan diri ke luar negeri. Karena sama-sama kita tahu, begitu ketatnya penjagaan di wilayah ataupun di daerah bandara untuk seseorang dapat pergi ke luar negeri. Kemudian pada paragraf berikutnya, penulis menjelaskan terkait sejarah ekstradisi. Baik secara umum ataupun di Indonesia itu sendiri. Tapi yang saya komentari di sini adalah kurangnya rumusan masalah terhadap pendahuluan ataupun latar belakang daripada penulisan book chapter tersebut. Seharusnya jika kita menulis book chapter itu harus ada rumusan masalah agar kita dapat membuat konstruksi terkait pembahasan atau bahkan kesimpulan atau bahkan saran terkait book chapter yang kita buat. Namun penulis tidak mencantumkan ataupun tidak menulis atau tidak membuat rumusan masalah terkait book chapter tersebut ataupun penulisan tersebut. Penulis langsung membuat judul besar yaitu pelaksanaan ekstradisi Indonesia. Mungkin bisa saya katakan hal tersebut adalah pembahasan atau topik utama daripada penulisan book chapter ini. Melihat pelaksanaan ekstradisi di Indonesia, saya tidak ada komentar. Penulis membuat sejarah atau bahkan undang-undang pedoman ekstradisi yang digunakan selama di Indonesia. Dan penulis juga memberikan contoh-contoh ekstradisi kasus-kasus yang terjadi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Namun di sini saya tidak melihat dalam pembahasan tersebut permasalahan yang terjadi. Jadi penulis hanya menjelaskan secara umum atau bahkan secara spesifik ekstradisi yang terjadi di Indonesia dan hanya contoh-contohnya saja yang diberikan oleh penulis. Mungkin untuk peningkatan, untuk observasi bersama, seharusnya penulis juga membuat kekurangan-kekurangan apa saja dalam SOP ekstradisi yang selama ini dilakukan oleh negara Indonesia terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri, atau bahkan kekurangan-kekurangan yang mungkin dapat dibahas dalam pembahasan tersebut. Jadi kita dapat mencari tahu bersama atau bahkan merevisi undang-undang terkait ekstradisi untuk dapat meningkatkan kualitas daripada ekstradisi di Indonesia untuk mengurangi tingkat kejahatan ataupun kriminalitas terhadap orang-orang yang akan melarikan diri ke luar negeri. Dan pada poin B, penulis menulis peran imigrasi dalam pelaksanaan ekstradisi. Penulis mencantumkan undang-undang terkait keimigrasian, dan penulis juga memberikan persinggungan ataupun bahkan persamaan antara tugas imigrasi dengan pelaksanaan ekstradisi. Mungkin saya tidak dapat berkomentar, tapi yang mungkin perlu ditambahi adalah bagaimana peningkatan kinerja imigrasi dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri tapi terdeteksi
orang tersebut melakukan tindak pidana selama di negara Indonesia. Dan hal tersebut saya katakan jika orang tersebut tidak diketahui oleh pihak kepolisian atau pihak keamanan selama di Indonesia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena penulis tidak mencantumkan rumusan masalah, jadi penulis tidak dapat memberikan kesimpulan dan tidak sama sekali tidak membuat kesimpulan terkait penulisan tersebut. Jadi secara gambaran umum, penulis hanya menjelaskan apa sih ekstradisi, bagaimana implementasi ekstradisi. Seharusnya menurut saya, penulis harus mencantumkan rumusan masalah ataupun permasalahan untuk meningkatkan kualitas daripada instansi pemerintah terkait dalam menjalankan ekstradisi di Indonesia. Jadi penulis juga dapat mencantumkan kesimpulan bagaimana sih negara kita menjalankan ekstradisi dengan baik untuk mengurangi tingkat kejahatan ataupun untuk mengurangi orang-orang yang melarikan diri ke luar negeri yang telah melakukan tindak pidana selama di Indonesia. Dan menurut saya secara garis besar penulisan-penulisan yang dilakukan oleh penulis itu telah banyak ditulis oleh para penulis ataupun penulis artikel ataupun jurnal yang dapat kita lihat di website ataupun di internet ataupun bahkan di situs-situs yang berisi tentang jurnal-jurnal terkait dengan ekstradisi ataupun terkait dengan tupoksi yang dilakukan oleh imigrasi. Saya dapat katakan tersebut karena penulis mencantumkan daftar pustaka terkait buku, ataupun peraturan undang-undang, ataupun jurnal, ataupun karya tulis, dan website atau internet, itu semua daftar pustaka tersebut sudah mencakup hal-hal yang ditulis oleh Pak penulis tersebut. Seharusnya, untuk saran saya kepada penulis, untuk mencantumkan rumusan masalah, agar kita dapat sama-sama mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah dan meningkatkan terkait sistematis ekstradisi di Indonesia. Mungkin review yang dapat saya lakukan cukup sekian. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari review saya terkait book chapter yang berjudul Realisasi Ekstradisi serta Peran Imigrasi dalam Pelaksanaan Indonesia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.